Hello everyone, thanks for the time. Today I will explain about my paper with the title Analisis Perbandingan Kompleksitas Waktu pada Algoritma TwoFish dan Algoritma AES 256 dalam enkripsi data file. But before that, let me introduce myself. My name is Nimade Mertadwi Bayani with 2-digit study number is 73 and my program study is computer science. Okay, enjoy the explanation. Okay, first I will explain about my case study in my paper. Basically, my case study have four main idea. The first idea is the importance of digital data security in the modern era. Number two is the crucial role of cryptography and encryption in maintaining data confidentiality and integrity. Number three is the importance of encryption's algorithm efficiency, especially for big files and avoid operational bottlenecks. And number four is the need for algorithm time complexity analysis. Okay, the next is the formulation of the problems. In my paper, I will solve the three problem from my experiments. The first problem is how does AES 256 CBC versus TwoFish CBC perform in encryption execution time on various file types and size. Number two is which algorithm is more efficient in the terms of time, and number three is how do variation in the file size and type affect algorithm performance. And my formulations problem sure have the limitation scope in problem 2. Batasan masalah dari makalah ini adalah yang pertama, dalam makalah ini hanya akan eksperimen pada proses enkripsi, tidak mencakup proses deskripsi juga. Yang kedua, mode yang digunakan adalah sama, yaitu mode shipper blockchaining untuk kedua algoritma. Dan yang ketiga, akan dilakukan pengujian pada beberapa jenis file, yaitu file 1KB, dalam file 1KB menggunakan file TXT, dalam file 1MB menggunakan file PDF, pada file 10MB akan menggunakan file gambar. Yang terakhir adalah pada 100MB akan menggunakan video atau MP4. Lalu dalam implementasinya untuk algoritma AES akan menggunakan pustaka PyCryptodome dan untuk algoritma TwoFish akan menggunakan pustaka TwoFish. Untuk proses implementasi programnya akan dilakukan pada satu spesifikasi laptop yang sama, dan untuk pengukuran waktu akan dilakukan 5 kali lalu diambil rata-ratanya. Okay, the next I will explain about my research purpose. I have 3 purposes on this research. The first is analysis and compare the execution time efficiency of AES 256 CBC and TwoFish CBC on various file type and size. Number 2 is determine the more optimal algorithm in terms of time in a practical context. And number 3 is provide a basic for evaluation the influence of file type and size on the performance of the CBC symmetries block encryption algorithm. Okay, next I will explain about the problem solving approach. I will solve this problem with selections of algorithm and operation model. Number 2 is creation of experimental program. Number 3 is large file processing strategy. And the next, I will variations of file size and type. And next, testing the measure productions. And after that, I will visualizations of the results. And finally is comparative analysis. Okay, next I will explain about the theoretical basic of my paper. Sure to solve the problem in my paper, I need more of theoretical or several theoretical. The first theoretical I need is cryptography symmetries and mode cheaper block electronic. In this theory, I need saya perlu pengertian dari kriptografi simetris karena algoritma yang saya gunakan yaitu algoritma AES 256 dan algoritma TwoFish merupakan bagian dari kriptografi simetris. Maka untuk mengerti kedua algoritma ini, saya juga harus mengerti bagaimana proses kerja pada kriptografi simetris. Lalu tentunya I need the theory about AES 256 CBC algorithm, specifically in CBC
mode, and I need to the theoretical about two-phase CBC algorithm, sure the same in CBC mode, and because I will compare the complexity in IIS and two-phase, I need the theoretical about time complexity and execution measurements, and for optimal the time executions, I need the theoretical about chunking and optimization of large file encryption process. Karena untuk file 100 MB itu akan memerlukan waktu yang sangat lama pada proses enkripsi, karena saya menggunakan manual AES dan manual two-phase, itu memerlukan waktu sangat lama untuk memproses file besar, karena dia akan dilakukan looping manual sesuai dengan theoretical matematikanya. Maka itu diperlukan teori chunking untuk mengoptimalkan proses enkripsi pada kedua algoritma dan agar tetap membuat eksperimen ini berjalan dengan adil. Okay, the next I will explain about my methods of my paper research. In basically step by step, the method of my research is the first I will menentukan type of my research, yaitu di sini dalam penelitian ini saya akan melakukan penelitian eksperimental, yaitu penelitian melalui eksperimen langsung dan menyimpulkan hasil dari eksperimen tersebut nantinya. Jadi saya tidak akan berfokus pada teori, tapi pada penerapan langsung atau eksperimen langsung. And step number two is research variable. Saya akan menjabarkan variabel-variabel apa saja seperti variabel bebas, variabel terikat, dan variabel lainnya yang terkait dalam penelitian saya. And number three is I will choose the tools and materials, menentukan alat dan material apa saja yang akan digunakan, seperti saya akan menjalankan proses enkripsi ini pada Python, versi Python 3.11. Lalu akan dilanjutkan step number 4 is experimental procedure. Ini di sini akan menjelaskan langkah demi langkah yang saya lakukan dalam proses eksperimen tersebut, mulai dari aplikasi pemrogramannya. Yang pertama, memasukkan file sesuai ukuran yang dieksperimenkan, lalu memulai proses enkripsi, bagaimana proses enkripsi pada two-phase maupun IIS itu berjalan. Yang pertama melalui pemasukan file, lalu memasukkannya ke dalam mode CBC dan membagi file tersebut menjadi 10 MB dalam mode chunking yang sudah saya jelaskan pada teori sebelumnya. Dan setelah saya menyelesaikan proses enkripsi tersebut, lalu akan dilanjutkan dengan penghitungan waktu eksekusinya selama 5 kali proses eksekusi dan akan diambil rata-ratanya. Lalu setelah dari data proses eksekusi program yang ada, data rata-rata tersebut akan dianalisis hingga mendapatkan suatu kesimpulan. Okay, in the next I will explain about my research results. Dari penelitian saya mendapatkan hasil rata-rata waktu eksekusi per ukuran file pada algoritma IIS dan algoritma two-phase pada mode yang sama, yaitu mode CBC, dapat dilihat pada tabel, pada gambar. And I visualization in the graphic. Pada grafik ini saya adalah visualisasi dari tabel di sebelahnya. Di sini dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya besar ukuran file juga akan mempengaruhi meningkatnya waktu eksekusi program. Namun juga dapat dilihat untuk algoritma IIS dan two-phase tidak mengalami perbedaan waktu eksekusi yang signifikan, atau waktu eksekusinya hanya memiliki selisih beberapa milidetik saja, atau bahkan hampir sama dalam beberapa ukuran file. Di sini dapat dilihat pada file 1 KB, bahkan selisihnya hanya sedikit atau hampir sama. Dapat dilihat juga di sebelahnya pada gambar 2 untuk file 1 MB juga memiliki hasil yang sama. Untuk yang paling signifikan, namun sebenarnya tidak terlalu signifikan, terlihat perbedaan waktu eksekusinya itu paling terlihat di gambar 4, yaitu pada file 100 MB yang dimenangkan oleh algoritma two-phase. Okay, after we know the research results, sure we should discuss about the results. So, the results we discuss about the main idea in the result is the comparative analysis of the algorithm
and efficient and complexity analysis. Number 4 is advantage and disadvantage of the algorithm and the mathematical interpretations. So, in the graphic, we know, in the graphic and the tabel, didapatkan bahwa pada algoritma AES maupun algoritma Tufis dengan mode CBC, ini tidak memiliki perbedaan waktu eksekusi yang cukup signifikan atau hampir sama waktu eksekusinya untuk kedua algoritma pada berbagai ukuran file. Namun tetap selisihnya walaupun sangat kecil. Pada algoritma pertama itu yang lebih unggul adalah Tufis, algoritma kedua yang lebih unggul juga Tufis. Algoritma pada file 1 KB maksud saya dan file 1 MB yang unggul juga Tufis. Algoritma AES hanya unggul pada file 10 MB, namun perbedaannya tidak terlalu signifikan juga. Dan dari keempat besar ukuran file ini, yang paling signifikan terlihat perbedaan waktu eksekusinya itu pada ukuran file 100 MB yang juga dimenangkan oleh Tufis. Jadi secara keseluruhan, jika dilihat atau jika ingin melihat yang mana yang lebih efektif, tentu yang lebih efektif adalah pada algoritma Tufis. Karena di ukuran file kecil dan ukuran file besar, waktu eksekusinya itu lebih efektif atau lebih efisien pada algoritma Tufis. Namun, ini juga sedikit berlawanan dengan teori dan mathematical interpretation-nya, yang dimana pada teorinya harusnya yang lebih efisien itu adalah algoritma AES, karena pada teorinya algoritma AES dilakukan menggunakan 14 kali putaran, sedangkan algoritma Tufis memiliki putaran yang lebih banyak, yaitu 16 kali putaran, yang dimana harusnya Tufis itu tidak seefisien AES. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa ini juga dipengaruhi oleh spesifikasi hardware. Selain itu juga agar eksperimen yang adil, di awal sudah saya jelaskan bahwa untuk penerapannya, untuk menghitung kompleksitas waktu ini, di program yang saya gunakan ini diterapkan algoritma Tufis dan AES secara manual, implementasinya pada program Python. Jadi tidak menggunakan library yang dioptimasi. Walaupun untuk PyCryptodome pada AES itu sudah dioptimasi library-nya, namun agar adil eksperimen ini, maka saya menjalankan algoritmanya secara manual. Tufis pun dijalankan secara manual pada library Tufis. Dan untuk mengoptimalkan waktu eksekusinya, saya juga menggunakan chunking dan membagi file sebesar 10 MB untuk diproses di sistem agar waktu eksekusinya bisa lebih dioptimalkan. Jadi ada beberapa catatan penting kenapa dalam eksperimen ini hasilnya berbeda dari yang disuguhkan dalam teori. Okay, and finally, the conclusion of my paper. The conclusion of my paper have three minds. The first mind is encryption time perform various beside on file size. Jadi performa dari algoritma ini juga erat kaitannya dengan ukuran dari file yang digunakan dalam proses enkripsi tersebut. Juga dapat dilihat pada grafik sebelumnya, di mana ketika ukuran filenya bertambah, maka waktu eksekusinya juga akan bertambah lama. Jadi waktu eksekusi dan ukuran filenya berjalan linear. And number 2 is linear time growth trend and the role of chunking. Nah, jadi karena pada algoritma saya tidak sepenuhnya menggunakan metode CBC yang ada, karena agar eksperimen ini berjalan adil, maka kedua algoritma ini digunakan mode manual dan sama-sama digunakan mode chunking untuk mengoptimalkan proses atau lamanya waktu eksekusi dari program ini. Jadi, chunking juga memegang peran yang penting dalam proses enkripsi pada eksperimen saya. And the number 3 is effect of algorithm characteristic, manual implementation, and testing environment. Juga ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi pada penelitian saya, seperti karakteristik dari algoritma itu tentunya, lalu implementasi saya yang saya lakukan secara manual, dan hardware tempat pengujian maupun pustaka yang saya gunakan dalam eksperimen saya. That's all my explanation about my paper. I hope my explanation dapat dimengerti dan dapat memberikan peluang baru untuk research lebih lanjut mengenai algoritma Tufis dan algoritma AES. That's all for me. Thank you.